Karena sudah jam 7.40, izinkan saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara saya, izinkan saya mute dulu all ya, semua ya. Oke, saya mute dulu suaranya biar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, nama budaya. Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat malam rekan-rekan semua. Sorry, bukan malam saja, malam, pagi, siang, sore, karena acara hari ini diikuti oleh rekan-rekan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Sekali lagi mewakili Komisariat ITB 92, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan bersedia memenuhi undangan dari kami menghadiri webinar ITB 92 yang bertema, nanti temanya biar moderator yang akan bawakan, tentang alien. Oke, sebelum dimulai, izinkan saya informasikan lagi, acara ini akan direkam, sudah direkam ya Om Nugi ya? Oke ya, acaranya akan direkam, jadi insya Allah nanti akan ditampilkan di beberapa media sosial gitu ya. Dan saya akan dibantu nanti dengan moderator kita. Mungkin saya panggilkan dulu. Selamat malam Om Sudarmono. Selamat malam Bro Aris. Sebentar, saya harus tambahkan. Mana nih Om Sudar? Waduh. Hari ini sangat bahagia sekali. Saya didampingi salah satu rekan teman baik saya dari Fisika ya. Fisika 92. Oke. Ngomong-ngomong, matanya kenapa Om Sudar? Ya, baru selesai operasi. Oke. Jadi kita kasih aplaus dulu. Om Sudar ini baru selesai operasi, mau berkorban menjadi moderator di malam hari. Dan sekedar informasi, Om Sudar, ini acara dalam rangka apa ya Om Sudar ya? Dalam rangka Road to Reuni 30 tahun ITB 92. Oke, jadi teman-teman yang ITB apapun non ITB, sekedar informasi, ITB 92 akan reuni yang 30 tahun ya, tahun depan ya, Om Sudar ya? 30 tahun kita. Oke. Dan road to-nya salah satunya adalah webinar ITB. Webinar ini sebulan berapa kali biasanya Om Sudar? 2 kali ya, 2 minggu sekali kan kita ya. Oke, jadi teman-teman, kita secara rutin menyelenggarakan webinar 2 kali sebulan. Jadi hari ini, tiap hari Minggu malam biasanya, dan 2 minggu lagi akan ada lagi. Tapi temanya apa nanti saya akan kasih tahu di akhir acara. Oke, karena waktu sudah cukup larut juga, izinkan mungkin saya berikan waktu ke Om Sudar ya, untuk memimpin acara kita di malam hari ini. Monggo Om Sudar. Terima kasih Bung Aris. Bung Aris ini teman saya dari kelas 1 SMA, emang terkenal kocak dari dulu ya, host yang kocak. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadi sudah dibuka sama Om Aris, jadi kita bisa langsung masuk ke acara. Tapi sebelumnya izinkan saya mengundang terlebih dahulu Ketua Komisariat ITB 92, Mbak Cepepi. Ada Cepepi, apa sudah hadir? Kalau Cepepi belum hadir, bisa Om Sodik juga itu. Oke. Kalau... hadir. Ada. Silakan Cepepi untuk memberikan sambutan. Nanti pembukaannya bisa dilakukan oleh Cepepi atau dilakukan oleh Ketua Reuni 30 tahun kita, ya. Bung Sodik. Ya, jelas kita milih Cepepi lah daripada Om Sodik ya. Kan kalau panggil Cia kan kita serasa muda. Siap. Ya, halo semua. Makasih udah hadir. Ya, seperti tadi yang Aris bilang, webinar ini dalam rangka Road to Reunion 30 tahun ITB 92. Jadi buat teman-teman 92, jangan lupa siapkan waktunya, kosongkan waktunya tahun depan. Kita bakal reunian, mudah-mudahan bisa offline, atau kalau enggak juga bisa hybrid ya.
Itu aja kali ya, apalagi. Mangga, Om Sudar silakan. Terima kasih CPP atas sambutannya. Selanjutnya silakan Kang Sodik sekaligus membuka webinar kita malam ini. Oke, tadi sama Bu Pepi aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Mudar, Om Aris atas arrangementnya. Kemudian juga hari ini sudah bersama kita ada Om Nugi dan Om Bayu ya, yang insya Allah akan mengisi webinar hari ini. Ya, mengulang lagi apa yang sampai insya Allah nanti tanggal 3 September, 3 berarti 3 dekade, 9 September 2022, jadi ada 392, jadi 3 dekade angkatan 92, insya Allah akan ada reuni akbar ya, dan mudah-mudahan sudah bisa offline. Rencananya kita sedang memikirkan untuk bisa mengadakan di Bumi Sangkuriang, tapi ya tidak tertutup kemungkinan mungkin ada teman-teman yang juga kepingin ke kampus, ini coba kita cari jalan tengahnya ya, karena kalau di Bumi Sangkuriang mungkin kita akan bisa lebih fokus ke acara kita. Mungkin gitu aja di teman-teman, mohon maaf yang bukan 92 ITB, demikian informasinya. Namun acara kita ini kan acara untuk acara hari ini ya, acara webinar series yang rencananya akan terus digelar setiap 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali hingga nanti pada acara puncaknya bulan September. Dan temanya insya Allah akan selalu menarik seperti hari ini, dan mungkin 2 minggu lagi kita akan mengadakan juga yang temanya masih terkait dengan antariksa ya. Itu kita bicara black hole. Insya Allah ada Prof. Bobi 2 minggu lagi akan menyampaikan webinar terkait dengan hal itu. Jadi teman-teman sekalian, silakan juga log untuk waktunya 2 minggu lagi pada jam yang sama untuk mengikuti webinar kita. Dan gitu aja, Om Mudar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CPP, terima kasih Kang Sodik. Baik, kita melangkah ke acara webinar kita. Nah, teman-teman, sebenarnya webinar ini adalah webinar kedua ya, yang topiknya tentang alien. Tapi khusus untuk malam ini, webinar kita ini diberi judul Intelligence of Unknown Origins Alien 101. Jadi seperti yang sudah kita baca di publikasi dari kegiatan webinar ini, jadi berangkatnya dari estimasi NASA ada 300 juta habitable planets di galaksi Bima Sakti. Di seluruh penjuru planet bumi bermunculan kisah-kisah perjumpaan alien. Tapi yang perlu kita note di sini adalah ada 300 juta habitable planet di galaksi Bima Sakti. Itu baru di galaksi Bima Sakti. Belum kalau kita berbicara galaksi-galaksi yang lain. Artinya secara probabilitas keberadaan alien ini cukup tinggi ya probabilitasnya. Nah, malam ini kita akan membedah materi ini. Tentu saja kita berangkat dari sesuatu yang menjadi pengetahuan ya, bersama dua orang pakar, dua orang penggiat di bidang ini. Yang pertama adalah Mas Anugrah Sentot Sudono, biasa dipanggil Mas Nugi. Mas Nugi ini ITB 92 Fisika Teknik, di short curriculum PT-nya ini Mas Nugi ini adalah Wakil Ketua Beta UFO Indonesia. Sementara untuk dunia profesional, Mas Nugi adalah Learning Development Manager di PT Executrend Nusantara Jaya. Kemudian pembicara kedua kita hari ini, ini teman SMA saya ini, mudah-mudahan masih ingat kalau saya pernah satu SMA dengannya ya, Mas Bayu Yunintias. Ini adalah co-founder. Halo Bay, masih ingat saya nggak Bay? Ya, tuh Bang. Mas Bayu ini co-founder dari Beta UFO Indonesia, seorang blogger juga di ofusianablogspot.com. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ingin
membaca mengenai UFO mengenai UFO bisa menengok blognya Kang Bayu. Kemudian beliau juga adalah founder Islamic UFO pada tahun 2011, luar biasa, ada Islamic UFO juga ya. Kemudian former Beta UFO Indonesia, Direktur Beta UFO Indonesia, dan saat ini juga masih menjabat sebagai Head of Product Design di Ruang Guru, luar biasa. Oke, kita memulai dari mana dulu nih? Dari Mas Nugi dulu mungkin, silahkan. Setelah itu nanti diteruskan oleh Kang Bayu. Monggo, waktu dan tempat. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya share screen dulu ya. Ya, pada kesempatan ini topik yang akan saya dan Mas Bayu bawakan adalah Intelligence of Unknown Origin. Ini adalah topik yang sambungan dari episode sebelumnya. Jadi di episode sebelumnya kita bahas tentang UFO Disclosure tanggal 25 Juni 2021. Intelijen nasional dan militer Amerika Serikat mengakui keberadaan UFO ya. Jadi UFO sudah diakui keberadaannya, tapi UFO itu originnya dari mana? Nah, itu yang mau kita bahas di sesi berikut ini. Ya, saya memanggil Mas Bayu karena beliau adalah founder dari salah satu co-founder dari Beta UFO dan ya sempat menjadi ketua Beta UFO di periode yang terdahulu. Saya sendiri wakil ketua Beta UFO untuk periode yang baru ini ya. Oke, ada dua topik yang kita akan berdua bawakan. Yang pertama, saya akan membawakan mengenai jenis-jenis alien yang sudah diidentifikasi. Kemudian Mas Bayu akan membawakan mengenai beberapa kasus perjumpaan dengan alien encounter yang tercatat di Indonesia ya. Nah, ada 3 kategori untuk pengelompokan jenis-jenis alien ini. Ada yang berdasarkan fisiologi, ya. Ada yang berdasarkan threat, ada yang berdasarkan origin. Dan sumbernya dari berbagai macam sumber. Ada yang dari yang namanya experiencer. Experiencer ini adalah orang yang melakukan kontak fisik ya dengan alien. Kemudian ada yang dari channeler, ya, orang yang melakukan kontak telepati, dan dari insider. Insider itu biasanya orang yang kerja di militer, ya, biasanya instalasi rahasia militer, ya, dan memang beberapa pemerintah di muka bumi ini bekerja sama dengan alien. Jadi mungkin ini memang episode kedua ya. Jadi di sini kita tidak berbicara lagi mengenai UFO, kita sudah masuk ke alien, ya. Dan memang kalau berbicara alien, sebenarnya berdasarkan pengelompokan pengkategorian ya, di sini di slide saya ini ada linknya ya. Kalau mau dilihat di sini ada linknya. Di linknya itu ada referensi di mana data ini didapatkan. Untuk link dari PowerPoint ini sudah saya masukkan ke dalam chat. Nah, secara umum sebenarnya ada 3 jenis pengelompokan berdasarkan bentuk fisik alien. Ya. Nah, yang pertama memang sangat mengejutkan bahwa sepertiga dari alien itu bentuk fisiknya sama dengan manusia bumi. Ya, jadi kalau kita lihat dari jarak jauh dan jarak dekat, misalnya ketemu di jalan gitu ya, ketemu di Bandung, di BIP gitu, ke jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh manusia, jarak dekat manusia, kita nggak bakal tahu kalau itu alien, kecuali kita lakukan mungkin X-ray atau otopsi baru ketahuan bahwa organnya berbeda ya. Dan sebenarnya ini juga menarik ya, ada
penelitian dari Profesor Simon Conway Morris dari Cambridge, ya. Beliau ahli paleontologis, evolutionary biologist, dan astrobiologist. Beliau pengarang buku Rune of Evolution, ya. Beliau berpendapat, ya, mempunyai hipotesa bahwa yang namanya convergence dalam evolution itu memang terjadi. Convergence itu maksudnya evolusi itu bisa sama terjadi berulang-ulang kalau kondisi environment-nya itu serupa, ya. Nah, kita tahu berdasarkan informasi yang ditaruh di website-nya NASA bahwa ada 300 juta habitable planet. Nah, itu angkanya dari mana sih? Itu dari penelitian, ya. Penelitian yang sebenarnya itu konvensional, ya. Jadi asumsinya makhluk di luar sana itu butuh environment yang seperti makhluk di dalam planet bumi, ya. Jadi itu asumsi konvensional. Nah, di situ penelitian mengatakan kemungkinan ada 7% kemungkinan worst, ya. Worst-nya pesimistik, kemungkinan pesimistiknya 7% dari bintang yang seperti matahari di galaksi bumi, di galaksi Bima Sakti ini mempunyai habitable planet. Jadi kemungkinannya tuh sebenarnya targetnya bukan, targetnya sistem bintang, bukannya planet. Jadi 7% dari sunlight star, bintang yang seperti matahari, ya. Ada berapa bintang yang seperti matahari di galaksi Bima Sakti kita ini? Ada sekitar 4,1 miliar bintang yang seperti matahari. Jadi sebenarnya 7% kali 4,1 miliar itu sekitar, sebenarnya nggak sampai 300 sih, 280 juta sekian lah, ya. Tapi dibulatkan jadi 300 di dalam artikel itu. Jadi itu sebenarnya estimasi yang sangat konservatif, ya. Worst case, ya, bukan yang optimistik. Ya 7%, ya, dapatnya ya sekitar 300 juta. Tapi di artikel itu juga disebutkan sebenarnya bisa sampai 50%, ya. Bisa sampai 50% dari sunlight star yang ada habitable planet. Ya, 50% dari 4,1 miliar itu ya sekitar 2 miliar. Bayangkan 2 miliar sistem bintang di galaksi Bima Sakti yang bisa mempunyai habitable planet. Jadi asumsi juga, asumsi yang sangat konservatif, satu sistem bintang, satu habitable planet, jadi kan. Nah, sedangkan Profesor Simon mengatakan kalau kondisinya sama, ya kemungkinan ya keluarnya ya manusia juga kalau kondisi sama. Jadi itu memang sebenarnya untuk kategori yang pertama ini teramati dan memang secara saintifik hipotesa itu sudah dianalisa, ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama adalah yang disebut sebagai human-like alien, ya. Jadi alien yang diamati bentuknya sama persis dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah different category of human-like being. Maksudnya begini, kalau dari jauh kita lihat itu kayak manusia, begitu kita deketin ternyata ada yang salah. Entah matanya yang bentuknya kayak elips gitu, tapi elips yang vertikal mungkin, atau jarak antar matanya kelewat lebar gitu, atau proporsi mukanya yang salah gitu, ya. Jadi ada yang seperti itu, ya. Jadi kalau dari jauh ya kayak manusia, begitu deketin, oh kayaknya ini bukan nih, matanya kayak mata kucing gitu kan misalnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kategori yang ketiga itu adalah yang benar-benar sangat berbeda dengan manusia bumi, ya. Misalnya kayak alien yang terkenal tuh alien Grey, ya. Itu jadi itu sepertiga dan sepertiga, ya, tiga kategori ini. Nah, kalau kita lihat, ya, yang disebut sebagai Nordic, ya, masuk kategori yang pertama, ya. Jadi Nordic itu ada yang mengatakan rambutnya blond, matanya biru gitu, ya. Tapi juga ada yang mengatakan Nordic itu nggak harus rambutnya blond. Pokoknya kalau dia mirip seperti manusia bumi, ya bisa kita katakan Nordic. Nordic itu ada banyak,
kategorinya itu yang disebutkan di sini ada dari W56 Venusian Pleiadian Humites Vegan ya dan sebagainya. Salah satu kasusnya adalah kasus alien yang dikenal dengan kode W56. Ya, ini kasus yang terjadi di Italia sekitar tahun 50-an ya. Mereka menyebutkan diri mereka sebagai Akrits. Akrits ternyata bahasa Sanskrit yang artinya orang yang bijak gitu ya. Konteksnya adalah Bruno sama Ciccia, ini di Italia. Kalau kita lihat sebelah kanan itu fotonya ya. Foto dari alien tersebut. Nah, kalau sekilas ini nggak kelihatan aneh gitu ya fotonya. Tapi sebenarnya di sebelah kiri adalah ilustrasi lukisan. Alien yang di kanan ini ada alien yang paling tinggi ya. Kemudian ada satu alien lagi yang seperti orang cebol gitu ya. Nah ini. Yang lainnya adalah manusia. Jadi yang 3 orang yang lain selain ini, raksasa dan yang cebol ini, yang lain adalah manusia. Jadi bisa dikatakan memang ini raksasa. Kalau kita lihat sekilas nggak kelihatan gitu kalau ini raksasa ya. Tapi sebenarnya ini ukurannya ya bisa 2 kali ukuran manusia biasa. Ini di Italia ya, tempatnya orang bule. Jadi memang udah relatif tinggi. Menariknya adalah mereka datang ke Italia ya, alien ini kemudian kontak dengan manusia-manusia di sana. Kemudian mereka tuh membuat markas di bawah bumi. Ya. Jadi mereka bisa dengan cepat membuat markas di bawah bumi. Dan ini jadi suatu semacam apa ya? Polanya seperti itu. Jadi alien tuh datang buat markas entah di bawah bumi atau di bawah samudra. Kemudian ada yang datang dari planet Venus. Ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah alien yang bernama Orton. Ini kebetulan nggak ada fotonya, ini hanya lukisan ilustrasinya. Ini jenis kelamin laki-laki, rambutnya agak panjang, gitu ya, Orton. Di sebelah kanannya dia adalah foto George Adamski. Nah, George Adamski waktu itu dibawa ke planet Venus. Nah, menurut George Adamski, planet Venus itu seperti surga, kan, hijau, dan sebagainya. Nah, kemudian di counter waktu ada scientific exploration bahwa Venus itu ya justru kayak neraka, kebalikannya surga gitu. Cuma ada satu alien dari Venus lagi namanya Valtor ya. Valtor ini konteksnya namanya Frank Strange ya. Jadi Frank Strange itu adalah manusia bumi, dia bertemu dengan Valtor dan sampai dibawa ke Pentagon gitu ya. Nah, Valtor ini ada fotonya di sini. Valtor ini bertiga ya. Jadi Valtor itu yang di tengah, di setiap foto ini Valtor di tengah, dia komandan kapalnya ya. Yang wanita dan ya yang wanita sebelah kirinya ya itu adalah awak kapalnya ya. Dan yang pria yang foto sebelah kiri ini pria di sebelah kanannya Valtor itu juga awak kapal. Nah, Valtor mengatakan bahwa peradaban di Venus itu adanya di bawah permukaan bumi. Mereka punya artificial sky gitu ya. Jadi ya kemungkinan yang lihat George Adamski adalah artificial sky tersebut ya. Jadi memang bukan di planet Venus ya, tapi di bawah permukaan planet Venus. Kemudian ada Humites ya. Humites ini berasal dari sistem bintang Wolf 424. Ya seperti ini ya, seperti orang bule ya. Sekilas kita nggak bakalan tahu bahwa ini alien ya. Mungkin ya orang yang bentuk kepalanya agak aneh ya. Tapi ini kan ya banyak juga orang yang seperti ini kan. Ya belum tentu alien. Tapi mereka merupakan makhluk yang tinggal di luar bumi. Ya. Nah ini sebenarnya di linknya di sini rekan saya dari Beta UFO ya, Mas Agus Rifani itu sempat membawakan sekitar 4 sesi tentang para Humites ini ya. Jadi karena memang banyak sekali dokumentasi tentang alien dari planet Umo ini. Ya bisa dilihat kalau di download PowerPoint-nya bisa dilihat linknya di situ.
ini sampai mengilhami salah satu saintis di Prancis, Jean-Pierre Petit, ya, untuk membuat rancangan magnetohydrodynamics, ya. Jadi ini efeknya juga ke beberapa orang di Eropa juga cukup besar. Kemudian Pleiadians, ya. Nah, salah satu yang terkenal adalah yang namanya Semjase. Semjase ini menariknya mengatakan, ya, terhadap manusia bumi, ya, kontaknya manusia bumi adalah Bill Mayer, bahwa dia datang dari parallel universe, ya, Daal namanya, Daal. Jadi parallel universe-nya namanya Daal, dan dia datang dari parallel universe di daerah Pleiades. Jadi sebenarnya bukan Pleiades di universe kita, tapi di parallel universe. Nah, di sini kita lihat UFO-nya ini, flying saucer-nya agak menarik, ya. Kalau saya perhatikan memang bentuknya sama dengan bentuk UFO yang diceritakan oleh Bob Lazar. Bob Lazar itu adalah mantan insinyur yang bekerja di Area 51, ya. Dia mengatakan dia meneliti beberapa UFO untuk dibuat reverse engineer propulsinya. Dan ini salah satu dari deskripsi UFO-nya mirip, ya, dengan yang diilustrasikan di lukisan Semjase yang bertemu dengan Bill Mayer. Bill Mayer, kalau menurut saya pribadi, walaupun ada banyak berita negatif tentang Bill Mayer, menurut saya pribadi ada informasi original yang masih otentik, gitu, ya. Karena sekarang kecenderungannya udah terdistorsi, mungkin, ya. Nah, kemudian ada different category of human-like being. Yang terkenal adalah kasus Betty dan Barney Hills, ya. Nah, Betty dan Barney Hills ini yang foto sebelah kanan. Betty-nya itu wanita kulit putih, bule. Barney-nya itu kulit hitam, ya. Jadi mereka berdua lagi dalam mobil, kemudian diculik, dilakukan eksperimen, diambil sampelnya. Jadi sampel keduanya diambil sampel ininya, ya, benih-benihnya. Kemudian Betty Hills setelah selesai, dia nggak ingat apa-apa, kemudian akhirnya dia ingat, ya. Dia mengatakan bahwa alien yang dia temui itu sebenarnya nggak, lebih mirip manusia, gitu, ya. Mirip manusia, cuma katanya ya matanya itu aneh, gitu, proporsi matanya ada yang salah, karena manusia itu nggak kayak gitu. Tapi sebenarnya selain itu dia mirip dengan manusia. Nah, di sini Betty sempat menggambar peta bintang, ya, akhirnya dikatakan bahwa itu adalah konstelasi Zeta 2 Reticuli. Cuma di sini saya pribadi menganggap ada sesuatu yang aneh, mungkin ini ada sesuatu semacam operasi, ya, black ops atau apa, karena sebenarnya yang dari Zeta itu bentuknya seperti grey, nggak seperti yang digambarkan di kasus Betty Hills. Kemudian ada alien yang dijumpai oleh officer polisi, ya, jadi petugas polisi Herbert Schimmer menjumpai alien yang seperti ini. Di situ ada emblem seperti ular terbang, gitu, ya. Ya, sekilas alien ini bentuknya, ya, dari jauh mungkin kayak manusia, tapi kalau didekati mungkin matanya, terus struktur alisnya itu agak berbeda, ya. Jadi kita baru nyadar setelah dari dekat bahwa ini kayaknya bukan manusia. Nah, kemudian ada banyak sekali tentu saja yang berbeda dengan Earth human, ya. Ada yang namanya Grey. Grey itu tipikalnya matanya besar, gitu, ya. Kepalanya besar, matanya besar. Nah, kemudian jarinya tuh kalau nggak 3, 4, gitu, ya. Penampilannya kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang dari Zeta 2 Reticuli, ada yang dari Rigel, ya. Kemudian ada yang dari Betelgeuse, ya. Jadi ada banyak juga tipe Grey. Kemudian ada reptilian.
reptilian ini juga ada banyak ya. Di foto ini yang sebelah kiri adalah Grey yang dari Rigel, kemudian ada reptilian Draco dari Alpha Draconis. Tapi reptilian itu emang ada banyak, nggak cuma satu ya. Nah, menariknya adalah kalau berbicara reptilian, ada seorang ahli paleontologi yang namanya Dale Russell yang mengatakan bahwa dia punya hipotesa kalau dinosaurus itu tidak punah, ya, mereka bisa berevolusi menjadi seperti manusia, mempunyai intelijensi yang tinggi karena ada spesies dinosaurus yang punya ibu jari, ya. Dan ini sangat penting katanya. Jadi kalau bisa berevolusi, mungkin bisa menjadi spesies yang intelijen. Dan juga ada insektoid, ya. Insektoid ini sering ditemui. Ini seperti belalang, ya, sering ditemui kasus-kasus penculikan yang melibatkan semacam pembedahan, ya, seperti suatu eksperimen terhadap manusia yang diculik, yang memimpin biasanya ya bentuknya seperti belalang ini. Kemudian ada felines, ya, avians itu yang bentuknya seperti burung gitu ya, tapi nggak punya sayap, tapi ya kayak burung mukanya gitu ya, avians. Kemudian ada felines itu yang saya nggak ada fotonya, yang seperti kucing gitu ya, seperti kucing. Kemudian ada stone-like being yang seperti batu. Ini mungkin kayak tokoh Fantastic Four, The Things gitu ya. Ada yang berbentuk energi. Kemudian di bawah itu yang kayak kuda ini adalah alien dari planet Targa. Itu katanya asalnya dari primata amfibi ya. Kemudian dia berevolusi. Kemudian ada Chupacabra, ada Bigfoot. Jadi ada banyak sekali sebenarnya data-data perjumpaan dengan alien ya, yang different from Earth human. Nah, ada informasi dari seorang bernama Randy Kramer. Dia mengaku bekerja sebagai Space Marine di instalasi militer rahasia Amerika, ya, Secret Space Program. Nah, dia mengaku diberikan sebuah buku ya. Nah, bukunya ini pada waktu itu katanya ada kategori 54 alien species. Cuma memang ada banyak sekali sebenarnya alien species ya. Ini mungkin pada saat dibuat bukunya baru teridentifikasi 54. Setahu saya ya ada 900-an lah yang sudah teridentifikasi. Nah, di situ dibagi kategorinya. Yang kategori yang warna hijau itu adalah yang friendly ya. Bisa jadi sekutu ya. Itu yang masuk kategori itu. Di sini yang dijelaskan nama dia hanya yang friendly sama yang dangerous. Yang tengah-tengah nggak dijelaskan karena banyak sekali. Yang friendly itu ya dari Centauri. Centauri itu dari Alpha Centauri dan dari Beta Centauri. Kemudian dari Vegan ya, dari sistem bintang Vega. Kemudian dari Tau Ceti, dan dari Andromeda dan dari Betelgeuse. Nah, kemudian ada yang netral. Netral itu cuma pengamat saja. Terus ada yang unpredictable ya. Ini bisa friendly, bisa dangerous katanya, bahkan bisa menyebabkan kematian, tapi nggak disebutkan alien seperti apa yang di situ. Kemudian ada dalam kategori dangerous atau hostile, ada yang disebut sebagai Alpha Draconian. Alpha Draconian ini adalah home planetnya reptilian Draco. Nah, cuma reptilian Draco ini memang punya semacam cerita ya. Cerita originnya ini dikisahkan oleh Alex Collier ya dalam buku berjudul Defending Sacred Ground, bahwa originnya reptilian Draco dari Alpha Draconian ini sebenarnya mereka berasal dari dimensi lain pada awalnya ya. Miliaran tahun yang lalu mereka masuk ke dimensi kita. Kemudian Zeta Reticulan ini salah satu home planet dari alien Grey. Kemudian ada non-corporal amorphous yang alien yang bisa shape-shifting, bisa berubah ya. Kayak bunglon, chameleon. Kategorinya ada shadow A, ada shadow B. Ini masuk kategori dangerous atau hostile. Nah, menariknya kalau berdasarkan origin, sebenarnya kita bisa membagi atas 4. Ya, yang pertama adalah tentu saja ekstraterestrial yang datang dari luar bumi. Ya.
Kemudian ternyata ada yang extra dimensional yang datang dari dimensi lain. Contohnya adalah Semjase dari Parallel Universe, konstelasi Pleiades. Ya. Kemudian time travelers, ternyata ada yang mengaku datang dari masa depan. Ya. Sebenarnya ini juga menarik ya, kenapa? Karena kalau tahu kasus UFO yang jatuh di Roswell, itu Letnan Kolonel Philip Corso yang bekerja di divisi riset dari US Army, itu setelah otopsi alien yang jatuh di Roswell, alien Grey, para ahlinya mengatakan ini seperti time machine katanya. Kemudian menariknya lagi ternyata ada alien yang berasal dari terestrial, dari bumi. Jadi ada yang namanya terrestrial alien. Ini ada beberapa keterangan dari misalnya Thea Akris, seorang telepat yang bekerja di Secret Space Program, mengatakan ada terrestrial alien. Kemudian juga dari dokumen Lacerta, dari Cory Good, salah satu insider yang bekerja di Secret Space Program, ada terrestrial alien. Nah, kalau extraterrestrial ini yang tadi, ya, yang sebelah kiri ini adalah alien dari planet Umo. Ya. Mereka sensitif tangannya katanya, jadi mereka nggak punya papan ketik gitu ya. Kemudian ini dari planet Larga, ini Draco, yang di bawah adalah beberapa tipe dari Grey, ya. Yang dari Rigel, dari Zeta 2 Reticuli, dan hybrid, ya, reptilian dan Grey yang paling kanan bawah ini ya. Nah ini alien dari Parallel Universe. Semjase bertemu dengan Bill Mayer mengatakan dia berasal dari Pleiades, ya, tapi Pleiades yang asalnya dari Parallel Universe. Dia menyebutkan universe-nya itu Daal, ya seperti kembarannya bumi. Nah, kalau berbicara tentang UFO dan alien, ternyata kita tidak bisa menghindari isu time travel. Nah, terus terang saya dan beberapa rekan di Beta UFO masih berusaha memahami konsep time travel sendiri. Ya. Setahu saya pernah dengar di acara radio Coast to Coast AM, ada beberapa ahli fisika yang mengatakan secara teori time travel itu bisa dilakukan, ya. Cuma memang masih sulit untuk dicerna gitu ya. Nah, ada info dari seorang bernama Dr. Dan C. Burris atau Dr. Dan Crane, nama lainnya. Itu dia ahli medis berpangkat kapten di Angkatan Laut Amerika Serikat. Ya, dia mengatakan bahwa ada alien yang berasal dari masa depan. Ya, menurut Dr. Dan Burris ini, alien yang terdapat dalam UFO Roswell pada tahun 47 adalah manusia dari masa depan, dari timeline T2, ya, 23.000 tahun yang akan datang, dan tinggal di konstelasi Orion. Kemudian ada dua tipe Grey, ya. Mereka menyebutnya di militer Amerika Serikat itu J-Rod. Ya, J-Rod itu ada alien Grey. Jadi ada J-Rod tipe 46, ya. Jadi J-Rod 46 ini adalah manusia dari masa depan, timeline T2, 46.000 tahun yang akan datang yang tinggal di Zeta Reticuli. Kemudian J-Rod 52 adalah manusia dari masa depan, timeline T2, 52.000 tahun yang akan datang yang tinggal di Gliese 876C. Ini salah satu sistem bintang yang ada habitable planetnya, ya. Kemudian Nordic 52 adalah manusia dari masa depan, timeline T2, ya, 52.000 tahun yang akan datang yang tinggal di konstelasi Orion. Memang kalau kita berbicara time travel itu pasti akan melibatkan multiple timeline. Jadi misalnya ada manusia dari masa datang ke masa kita, udah pasti akan split timeline itu. Jadi pasti ada dua timeline. Nah, menurut informasi Dr. Dan Burris pada tahun 2012 di timeline mereka, timeline T2, itu ada bencana 2/3 populasi manusia bumi musnah. Kemudian sekelompok manusia pindah dari bumi dan menetap di bulan, kemudian Mars dan menuju konstelasi Orion. Kelompok ini adalah Nordic 52, ya. 52 itu adalah singkatan dari 52.000 tahun yang akan datang, ya. Kemudian phase on Mars katanya efek paradok dari timeline T2. Kemudian timeline kita sekarang adalah timeline T1. Nah, memang
kami sendiri di Beta UFO kalau mencerna ini memang agak mesti pelan-pelan ya. Nah, tapi informasi time travel nggak hanya dari Dr. Dan Jeffries. Ada juga dari Corey Goode. Dia merupakan insider yang pernah bekerja di Secret Space Program, instalasi militer Asia. Dia bertemu dengan yang namanya Inner Earth Civilization, ya, peradaban dalam bumi yang bernama Ansar. Ya, ini ada ilustrasinya di sini. Ini kategori ya manusia, ya. Mereka adalah berasal dari masa depan. Mereka time travel ke bumi pada masa 18 juta tahun yang lalu. Sejak itu mereka berdiam di dalam bumi. Nah, karena itu ada yang kategorinya sekaligus terestrial, kategori sekaligus time traveler, karena ya mereka tadinya ya dari masa depan tapi sekarang berdiam dalam bumi. Ya, jadi ada inner earth ya. Dalam terestrial itu ada inner earth kategori, ada inner ocean kategori. Ini ada linknya di sini. Kalau dibuka PowerPoint-nya atau PDF-nya itu ada link. Saya pernah presentasi tentang ini, tentang inner earth civilization. Nah, ini ilustrasinya salah satu dari kelompok Inner Earth Civilization dari grup Ansar. Ya. Yang berambut putih ini adalah yang menetap di bawah kutub selatan. Ada lagi yang berambut kuning yang menetap di bawah pegunungan Himalaya. Kemudian ada yang berambut hitam, dia menetap di bawah Indonesia, di Southeast Asia. Ya. Jadi mengejutkannya ternyata ada yang menetap di bawah Asia Tenggara, ya, yang ya sebenarnya Indonesia. Kemudian selain itu ada reptilian. Ya, ini ada link di sini. Ini sempat Mas Agus Rifani dari member Beta UFO presentasi mengenai dokumen Laserta, yaitu pengakuan reptilian alien ya, yang berbicara mengenai ternyata mereka sudah ada lama di bumi jutaan tahun yang lalu dan kemudian mereka tinggal di bawah bumi. Cuma memang kalau dari dokumen Laserta memang mereka mengatakan sudah jutaan tahun yang lalu di bumi, tapi kalau dari referensi buku Blue Planet Project yang mengarang Jefferson de Souza, dia orang yang pernah ketemu dengan alien dari planet Umo dan alien dari sistem bintang Vega. Menurut buku Blue Planet Project, reptilian yang dalam bumi itu sebenarnya juga ekstraterestrial ya. Cuma memang sudah lama, udah jutaan tahun yang lalu ada di bawah bumi. Kemudian selain reptilian ini ada ilustrasinya. Ini reptilian juga ada banyak tipenya ya, nggak cuma satu jenis. Ya. Ini adalah salah satu yang saya masukkan di sini. Sebenarnya ada banyak sekali tipe reptilian yang ada di bawah bumi. Kemudian juga ada insectoid. Ya, ini dari referensi Blue Planet Project-nya Jefferson de Souza ada insectoid. Cuma menariknya insectoidnya digambarkan itu seperti hybrid antara insek dan mamalia. Ya, jadi ini nggak murni insectoid. Jadi beda dengan insektoid yang ekstraterestrial yang seperti belalang, putih mantis. Nah, di sini saya ada link ya tentang sebenarnya kasus yang namanya UFO tapi di dalam laut ya, atau unidentified submerged object ya. Nah, ini ternyata banyak sekali ya. Referensinya dari Rusia justru. Jadi Angkatan Laut Rusia ternyata banyak sekali bertemu dengan USO. USO itu UFO tapi di dalam laut. Banyak sekali bertemu dengan USO. Ada di link ini ya. Dan ternyata salah satu kasusnya yang mereka tahu adalah perjumpaan kapal selam Angkatan Laut Amerika dengan armada USO di pantai di Laut Selatan ya, di Laut Selatan di Jawa ya. Itu ada kasus seperti itu. Akuatik ini saya nggak punya gambarnya. Ada referensi dari Thea Akris, insider yang bekerja di Secret Space Program sebagai telepat ya untuk negosiator. Dia mengatakan pernah berjumpa dengan alien yang akuatik seperti ikan tapi humanoid gitu, tinggal di bawah laut. Tapi spesies ini katanya sudah lama tinggal di bumi, udah 3 miliar tahun, yang berarti lebih lama dari manusia mungkin ya. Jadi memang ada banyak sekali informasi tentang spesies intelijen yang ada di bawah samudra. Oke, mungkin untuk kasus penampakan alien di Indonesia bisa saya serahkan ke Mas Bayu.
Mas Bayu, silahkan. Ya, thank you Mas Nugi. Selamat malam teman-teman semuanya. Menyambung dari pemaparan Nugi tadi mengenai jenis-jenis alien yang sudah kita data dalam studi ufologi ya. Jadi data dalam artian dari informasi yang ada kita kumpulkan, kita coba untuk make sense of it, dan akan selalu kita update berdasarkan dari perkembangan terkini. Ya, termasuk kan sekarang teknologi makin canggih, terus kita bisa dapetin informasi yang dulu nggak available dari kejadian yang terdahulu, jadi informasi ini juga terus kita update selain perkembangan. Nah, di sini saya mau membawakan beberapa kasus penampakan di Indonesia yang lumayan ngetop ya. Pertama itu yang kita anggap paling berkesan dari sisi strangeness juga sangat tinggi, itu adalah insiden di Pulau Alor yang terjadi pada tahun 1959. Terus berikutnya adalah ada encounter singkat di daerah Ngeliep. Ngeliep ini sebelah selatannya Malang ya, dekat pantai, terkait petani dan UFO yang turun di ladangnya. Terus last but not least terkait penculikan Sujana Kerton. Dan ini teman-teman yang di Bandung bisa nampak tilas karena TKP-nya di Dago situ di Pakar. Oke, pertama terkait dari insiden di Pulau Alor. Nah, jadi ini dari narasi yang kita dapat dari bukunya J. Salatun tadi itu, yang di awal dilihatin juga, kita mendeteksi ada beberapa kejadian, ada 4 fragmen kejadian. Yang pertama itu saat pertama kali warga desa menjumpai ada orang-orang yang terlihat asing. Mereka udah familiar dengan Westerners ya, karena salah satu referensi nanti yang diungkapkan oleh anak yang diculik aliennya adalah tingginya mereka itu tidak lebih tinggi dari dokter Jerman yang biasa kemari. Jadi mereka udah paham membedakan antara mana Westerners, mana yang bukan. Nah, menurut mereka yang mereka lihat ini bukan Westerners, tapi ciri-cirinya itu kurang lebih mirip. Pertama dari sisi tinggi itu 1,8 meter kurang lebih. Ya. Kemudian dari sisi perawakan itu udah benar-benar mirip manusia dengan kulit agak kemerahan, fitur muka juga mirip manusia. Nah terus dari sisi rambut itu warnanya putih keperakan. Ya. Sama kalau dari sisi threat ini kita anggap natural atau unpredictable. Terus kasusnya sendiri masuk ke C4, close encounter of kind karena ada intercept dan ada abduction. Boleh begitu tolong? Sorry, yang deskripsinya dari yang tadi, slides itu masih ada nggak? Udah habis. Mau yang ini, yang mana? Yang ini? Ya, boleh ke next-nya? Ya, ini. Nah, gitu. Jadi, feature yang menarik dari mereka itu, mereka datang ke sana asing, pakai seragam khusus, terus kerahnya tinggi, berdiri gitu. Mungkin kalau teman-teman ingat film Flash Gordon dulu, itu mirip seperti seragamnya Ming ya, Emperor Ming, tinggi gitu. Jadi orang yang melihat pun itu nggak bisa memastikan apakah memang bentuk kepalanya aneh atau semata-mata karena si kerahnya kayak gitu. Nah terus beberapa fitur yang menarik adalah mereka ini oleh masyarakat yang kemudian curiga mengenai gerak-gerik mereka yang kelihatannya sedang mencari sesuatu gitu, itu ditampakkan oleh panah, tapi yang terjadi nggak ada yang mempan. Terus si aliennya ini bisa dengan gampang loncat di atas mereka melayang. Terus kalaupun misalnya mereka terlihat jatuh gitu, jatuhnya juga bukan seperti yang tertarik oleh gravitasi, tapi seperti yang seperti yang sedang melayang turun, gliding gitu. Nah, terus mereka juga membawa piranti yang kelihatannya seperti tabung, disimpannya di pinggangnya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang familiar dengan Star Trek, kurang lebih ini mirip seperti phaser ya. Nah, terus dari beberapa interaksi yang terjadi, yang pertama tadi itu ada yang ditembakkan oleh panah, nggak mempan. Terus si kelompok alien ini sendiri juga udah sempat
kemudian kasakusuk ke desa setempat juga malam-malam sampai warga pada nggak berani keluar. Terus langsung ke klimaksnya adalah warga melaporkan ada anak yang diculik. Anak umur 6 tahun diculik oleh kawanan manusia ajaib ini. Terus dilaporkan ke kepolisian, 24 jam kemudian ketemukan di tengah ladang, dia bingung. Terus dia bilang sana bahwa pada saat kemudian berinteraksi dengan alien itu, dia sempat mengalami berbagai pemeriksaan medis, termasuk tawarin makanan, cuma dia tolak karena dia ngerasa asing. Boleh next? Nah, klimaksnya adalah pada saat Komandan Polisi Alwi Al-Nadad kemudian mengerahkan kesatuan polisi bersenjatakan senjata-senjata otomatis ya, untuk kemudian mengepung si kawanan misterius ini. Dan pada saat kemudian mereka berhasil untuk memojokkan mereka di satu bagian hutan ya gitu, dan terjadi baku tembak, polisi yang nembak gitu, serentak itu sekian orang. Pada saat mereka lihat sesudahnya, ternyata nggak ada korban sama sekali dari sisi pendatang pedagang yang diduga alien ini ya. Nggak ada jejak darah. Terus yang juga menarik adalah jejak kaki cuma ketemu sampai 5 meter, sudah itu hilang. Sekarang merekanya nggak menyentuh tanah lagi sesudah itu. Nah terus yang terjadi sesudah itu adalah banyak warga yang tinggal di pesisir pantai melaporkan mereka melihat ada benda terbang berbentuk telur, warnanya putih gemerlapan. Dan sesudah kejadian ini, si pendatang-pendatang misterius itu nggak kedengaran lagi kabarnya. Oke, itu encounter pertama tadi ya. Nah, ini ngeliat, ini lucu. Jadi ceritanya adalah seorang petani sedang di ladangnya, ladang jagung. Dia lagi istirahat, lagi merhatiin ladangnya ini. Terus tiba-tiba dia menyaksikan ada benda bulat yang mendarat di tengah-tengah ladangnya itu. Penasaran, dia tunggu, terus nggak lama kemudian muncul ada 2 orang, katanya seperti orang asing, pakai pakaiannya itu kayak jumpsuit gitu ya, silvery gitu, rambutnya itu rambutnya keputihan juga, blonde. Terus yang mereka tanyakan adalah, ini jagung, sambil bawa jagung. Jadi bawa jagung tunjukin ke si petaninya, nanya apakah ini jagung. Nah, ada si petaninya takut terus kabur. Kayak bahasa Jawa tuh Mas Boy ya? Tanyanya. Kalau yang saya catat sih, seingat saya pakai bahasa Indonesia ya, ini jagung. Oh, Indonesia ya? Oke, tolong next. Nah, ini juga yang menarik itu terjadi terhadap salah satu senimannya Bandung, yaitu almarhum Sujana Kerton. Beliau itu punya sanggar di daerah Dago Pakar. Ya, itu saya kasih infoin kurang lebih lokasinya itu di mana. Nah, yang terjadi adalah Pak Sujana Kerton ini, dia itu pada tahun 1979 mengalami satu kejadian bahwa malam-malam saat dia lagi setengah ngantuk, setengah bangun, setengah enggak, tiba-tiba dia melihat ada cahaya terang datang menghampiri, makin dekat, dan dia sendiri ingin kabur tapi nggak bisa, seperti seperti paralyzed ya, seperti lumpuh gitu. Terus tak lama kemudian dia dihampiri oleh ada makhluk-makhluk yang bentuknya menurut dia seperti robot, karena jalannya kaku, terus tingginya sendiri cuma sekitar 90 cm kalau dia bilangnya. Nah, terus yang dia ingat adalah dia digiring keluar oleh para robot mini ini, dan gua naik ke pesawat yang melayang. Nah, di atas pesawat itu sendiri dia mengaku melihat ada beberapa alien lain yang tingginya itu sampai 3 meter. Dan kalau kita kaitkan kembali ke pemahaman awal tadi yang dijelaskan oleh Mas Nugi, kalau kita identify sepertinya jenis alien yang menculik dia ini adalah dari sisi gray, kategori gray. Tapi gray memang ada yang tinggi, ada juga yang gitu.
Nah terus Pak Kerton ini sendiri nggak terlalu sadar kejadian secara detail. Cuma dia melihat seperti ada infografik di dinding yang rumit, yang dia nggak bisa ngerti, terus dia ingat beberapa interaksi, tapi yang kemudian dia sadari adalah dia sudah balik ke rumahnya lagi. Gitu. Dan dia langsung shock waktu itu. Karena ngerasa kaget dengan kejadian barusan, dan dia berharap itu cuman mimpi. Nah, tapi bukan esok harinya, saat itu juga gitu dia menyadari bahwa ternyata kakinya penuh lumpur. Berarti emang dia habis keluar dari kamarnya tadi, gitu. Dan pada saat besoknya pun dia cek ke halaman tempat si UFO-nya itu melayang, gitu. Ternyata ada jejak-jejak kaki yang mirip seperti kaki mekanik, tapi ada claw-nya. Dan dia sampai karena dia seniman waktu itu sampai sempat dibikinkan cetakan gipsumnya. Jadi ada satu bukti fisik mengenai si jejak kaki si robotnya itu dulu seperti apa. Nah, cuman sayangnya kalau nggak salah bentuk tersebut hilang. Jadi sempat mau diteliti oleh siapa saya juga lupa, tapi terus nggak kembali lagi. Nah, terus yang juga unik adalah kisah dari Pak Sujana Kerton ini itu diutarakannya justru oleh Pak Deddy Suhardi, seniman lain yang juga tinggal di daerah Pakar dalam buku Tafakur di Galaksi Luhur. Nah, yang unik juga mengenai Pak Deddy ini adalah beliau sendiri sering menyaksikan penampakan UFO. Jadi lumayan sering dia perhatikan dari sanggarnya di Dago Pakar tuh ada pesawat datang, cahayanya terang banget, terus ngeluarin kayak searchlight gitu sekitar situ. Itu rutin dia lihat. Dan juga yang unik adalah anaknya Pak Deddy juga tuh dia juga sering ngelihat UFO. Dan kalau seperti sudah sempat dibahas kemarin sekilas ya waktu di sesi pertama dulu, anaknya Pak Deddy ini juga banyak kemudian ada beberapa video yang dia rekam di daerah Bandung menunjukkan penampakan UFO itu. Ada yang lagi bawa batu dan dari mana. Silakan nanti dicari di. Oke, itu 3 penampakan yang signifikan di Indonesia ya. Mungkin penampakan keempat, cuman saya nggak buatkan slide-nya adalah mungkin udah banyak yang tahu juga terkait mengenai penampakan di rumahnya Guru Soekarno Putra ya. Jadi satpamnya pada suatu malam melihat ada seperti orang berdiri di tembok malam-malam, terus dia mau usir, si orang itu loncat hilang. Nah terus nggak lama kemudian orang-orang lihat dari seberang rumahnya itu ada benda bentuknya seperti bola rugby, warnanya merah, terus melayang cepat ke angkasa. Nah, ini contohnya cerita yang kenapa kemudian kita memilih untuk mengkaitkan atau menafsirkan kejadian-kejadian tadi sebagai penampakan alien, karena memang ada kaitannya dengan penampakan UFO juga. Oke, gitu barangkali ya. Iya, makasih Mas Bayu. Saya juga ada ya mungkin satu kisah yang nggak saya masukkan ke slide. Jadi ada member Beta UFO yang sempat testimoni ke saya saja gitu ya. Sudah saya sempat buatkan halaman blognya di blognya Beta UFO. Jadi ceritanya itu anggaplah namanya Mbak X gitu ya. Dia itu sejak kecil dia mengaku sering lost memory, lost time. Dan dia tuh kayak mimpi diculik gitu ya. Nah, diculik terus dan berkali-kali dan ada bekas-bekas luka gitu di badannya pada saat bangun gitu ya. Kemudian salah satu yang dia ingat tuh UFO-nya berbentuk seperti bola bercahaya oranye. Gitu ya. Nah, ini kejadian terus-terusan berulang kali gitu ya. Tadi dari Surabaya, habis dari Surabaya pindah ke Bogor pun itu masih sering mengalami kejadian seperti itu, dan yang menculiknya itu bukan cuma alien grey, ada banyak, katanya reptilian ada, grey ada, insectoid ada, jadi bermacam-macam. Dan ternyata sampai anaknya pun juga diduga juga mengalami kasus penculikan seperti itu. Itu ada contoh ya kasus yang waktu itu aku ngelihatnya wah ini kok
kejadian yang berulang kali diculik, terus anaknya pun diculik seperti itu. Jadi memang banyak ya Mas Bayu ya kasus-kasus alien encounter ini ya. Banyak. Dan hopefully setelah disclosure Pentagon kemarin gitu ya, akan ada banyak lagi rekan-rekan yang kemudian berminat untuk sumbang pemikiran, brainstorming, debat, silakan gitu, untuk kemudian bantu menganalisis sebenarnya kejadian apa sih. Gitu. Karena makin banyak perspektif yang kita dapat juga, itu insya Allah insight yang bisa kita dapetin juga lebih jelas dan lebih berkualitas. Ya, amin. Mungkin kita kembalikan lagi ke moderator ya, Mas Bayu udah. Yes, thank you. Ya, mungkin Om Moderator mungkin bisa diarahkan, ini udah masuk ke acara tanya jawab, silahkan. Baik, terima kasih penjelasan. Ya, jadi malam ini kita khusus membahas alien ya, mulai dari jenis-jenis alien, penampakan alien. Malam ini kelihatannya tidak terlalu banyak yang bertanya nih, Mas Nugi, Kang Bayu nih. Mereka mungkin terlalu terpesona kali ya dengan penjelasannya ini. Hanya ada 3 pertanyaan yang saya catat. Pertanyaan pertama sebenarnya tadi sudah dijawab ya dengan penjelasan oleh Mas Dugi, tapi kelihatannya perlu penegasan. Jadi salah satu rekan kita ITB 92 ini Mas Adin, Bagus Adinda Laksamana, kawan lama saya juga ini, GM 92, itu bertanya, jangan-jangan karena melihat tadi penjelasannya ada yang dia humanoid ya, jadi dia mirip dengan manusia. Jangan-jangan itu adalah manusia dari generasi yang akan datang, yang sudah bisa memecahkan konsep melewati waktu dan mereka balik ke zaman ini. Nah, itu yang pertama dari Mas Adin. Mau langsung dijawab atau saya sebutkan 2 pertanyaan lainnya ya? Ya, 2 dulu deh. Oke, 2 dulu. Nah, terus tadi ada satu lagi yang nanya. Kan tadi ada mengenai George Adamski ya, kalau nggak salah. Ya. Nah, George Adamski ini statusnya apa? Apakah dia alien ataukah dia kontak alien? Nah, kalau dia alien, dia masuk kategori yang mana? Nah, terus ini ada pertanyaan nakal. Jangan-jangan Elon Musk juga alien nih katanya. Silakan. Ya, jadi kalau yang pertanyaan pertama tuh memang sudah ada di slide ya. Jadi kategori alien berdasarkan origin adalah salah satunya time traveler. Ya, dari keterangannya Dr. Dan Burich, kapten di Angkatan Laut Amerika, ahli medis, itu memang ada jenis-jenis alien bahkan yang seperti manusia pun, Nordik gitu ya. Ada Nordik 52 yang asalnya dari 52.000 tahun di masa mendatang. Jadi memang ada informasi seperti itu. Nah, cuma memang kita kalau di ufologi ini kebanyakan hipotesa sih ya. Hipotesa terus yang nggak bisa benar-benar pasti gitu ya. Tapi memang ada hipotesa seperti itu. Kemudian yang kedua, apa ya, pertanyaan saya lupa. Tadi George Adamski, kan ada George Adamski ya. Dia itu statusnya apa? Apa dia alien atau apa, atau kontak alien atau gimana? George Adamski itu manusia bumi ya. Yang udah kita pasti itu George Adamski itu manusia bumi. Dan memang di konteks sama alien, dia dibawa UFO-nya terus berkunjung ke markas. Kalau nggak salah di markasnya itu ada juga ternyata manusia yang asal dari Mars, dari Saturnus gitu ya. Nah, di situ sama leadernya itu mungkin leader dari kayak federasi antar planet di tata surya, dikasih wejangan supaya manusia jangan mempersenjatai diri dengan senjata nuklir. Nah, itu pesan-pesan dari alien yang mengontak George Adamski. Jadi waktu itu memang eranya Space Brothers, tahun 50-60 banyak sekali alien-alien yang berbentuk seperti manusia yang mengkampanyekan dari senjata nuklir. Jadi, yang pertanyaan ketiga apa tadi ya? Tadi masih yang kedua tadi, pertanyaannya agak nakal sih sebenarnya pertanyaannya itu. Jadi katanya jangan-jangan Elon Musk ini bisa teridentifikasi sebagai alien karena George Adamski tapi George Adamski clear manusia bumi ya. Ya, kalau Elon Musk ya juga ada informasi yang agak
Ya, tapi kita belum bisa konfirmasi ya. Tapi ada informasi-informasi yang Elon Musk itu ya bagian dari Secret Space Program seperti itu ya. Jadi sebenarnya udah ada semacam program luar angkasa rahasia gitu. Jadi manusia tuh sebenarnya katanya udah keluar bumi tapi masih dirahasiakan gitu kan. Tapi itu masih belum bisa kita konfirmasi. Oke, jadi belum terkonfirmasi ya Elon Musk ini statusnya. Oke, pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir yang ada di chat. Pertanyaannya ini serius nih pertanyaannya nih. Apa kira-kira manfaatnya untuk kemajuan bangsa Indonesia ufologi ini? Apakah nanti arahnya ke kedirgantaraan, ilmu astronomi, atau hal apa sih yang kira-kira akan bermanfaat buat bangsa Indonesia dengan mengembangkan satu knowledge yang bernama ufologi ini? Sebenarnya ini ya. Jadi pertanyaan serius ini, Mas Nugi. Manfaatnya untuk kemajuan bangsa Indonesia apa sih sebenarnya kita mempelajari ufologi ini? Apakah ada hubungannya dengan kedirgantaraan? Apakah ada hubungannya dengan ilmu astronomi? Ataukah ada hubungannya ke arah bagaimana kita menguasai ilmu-ilmunya NASA? Gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, mempelajari ufologi itu harus tahu semuanya gitu. Jadi kayak banyak kan tuh orang di Betelgeuse tuh tahu tentang senjata militer paling nggak, terus ngerti fisika, terus sejarah, banyak jadinya. Cuma intinya itu gini, kalau sebuah UFO masuk ke daerah, ke suatu negara, berarti itu kan pelanggaran wilayah kan sebenarnya kan, ya kan? Nah, kalau di Amerika itu dianggap national security. Kalau UFO masuk ke daerah suatu negara itu kan national security. Apalagi kalau UFO masuk dan menculik warga di negara itu bisa act of war itu. Seharusnya gitu ya. Nah, tapi kalau itu mungkin secara negara seperti itu. Kalau secara pribadi, mungkin kalau saya pribadi menganggap lebih ke arah kita tuh sebenarnya siapa dan mau apa di dunia ini. Dan itu memperluas, saya pribadi sejak masuk Beta UFO ya nggak cuma belajar UFO-nya aja, karena kita ternyata harus belajar, kalau pengen ngerti biochemistry, belajar biochemistry, astrobiologi, history, paleontologi, macam-macam jadinya. Dan sebenarnya manfaat directnya, menurut saya pribadi ya anggota BTU banyak yang enhance dirinya sendiri gitu. Jadi pemahamannya tuh tentang dirinya dan alam semesta mungkin akan berubah. Dan mengasah otak sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya. Jadi bukan sesuatu yang misalnya, oh kalau belajar ufologi bisa bikin piring terbang, itu nggak susah itu. Too good to be true gitu ya. Walaupun saya pribadi belajar itu teori-teori anti gravitasi, belajar juga gitu. Terus cuma ya baru setaraf belajar, nggak sampai membuat karena juga nggak ada budget. Itu mungkin dari saya. Mungkin kalau dari Mas Bayu mungkin beda lagi ya. Gimana? Ya, silakan Mas Bayu, gimana manfaatnya? Kalau yang menurut saya ya, keuntungannya buat Indonesia adalah satu mimpi besarnya ya transfer of technology. Kalau kita berhasil memahami mereka ini sebenarnya siapa, terus kita tahu cara berkomunikasi dengan mereka, siapa tahu hubungannya itu bisa meningkat dari sekedar diculik jadi partner. Ya, siapa tahu ada sesuatu yang dari kita yang berharga buat mereka dan kita kemudian bisa mereka bisa alih teknologi kita. Mereka secara strategis kita punya satu keuntungan teknologi ini yang bisa mensejahterakan bangsa. Nah, ini juga sebenarnya salah satu motif yang dipakai oleh negara-negara lain pada saat mereka nggak mau membagikan informasi mengenai studi ufologi yang mereka punya. Karena potensi alih teknologi ini bisa bikin mereka memiliki satu kekuatan strategis yang jauh lebih tinggi dibandingin negara lain. Gitu, ya.
Itu dari sisi apa? Dari sisi mimpinya lah gitu. Nah, tapi sisi lain gitu, kita kan perlu punya satu pemahaman juga nih. Mereka itu sebenarnya apa? Mereka itu sebenarnya siapa? Kesini ngapain? Supaya kita juga kemudian nggak kemudian terlena dan istilahnya dikibulin, ya. Gitu. Karena ada indikasi kalau para alien ini juga itu aktif berpolitis, termasuk memberikan informasi-informasi yang mengelabui. Itu sejak tahun 60-an, 70-an tuh udah keluar bukunya kayak Messenger of Deception. Jadi ada yang mencurigai bahwa ini kayaknya benar nih, gitu, bahwa alien is real, intelligent being, tapi agenda mereka yang sebenarnya itu nggak dikomunikasikan dengan terbuka. Nah, jadi dengan kita tahu makin banyak mengenai mereka, kita kan punya kesempatan juga untuk kemudian understanding kira-kira motivasi mereka itu sebenarnya apa dan kita bisa jaga diri. Terus yang ketiga ya for the sake of knowledge, dalam artian ini kan masih ada satu misteri gitu yang kalau kita pelajari sebagaimana kita pelajarin misalnya meteorologi gitu, kenapa hujan es terjadi, kenapa tornado terjadi gitu. Once we understand that, kita punya fragmen-fragmen informasi baru yang bisa kemudian kita pakai jadi percepatan terhadap pemahaman yang kita punya juga terkait sains. Gitu kurang lebih, Kang. Oke, terima kasih nih Mas Nugi. Ini ada pertanyaan lagi baru masuk dari Ruli Darmawan. Nah, pertanyaannya tentang close encounter. Tadi ada cerita, ada penjelasan tentang close encounter. Nah, close encounter ini apakah sesuatu yang kebetulan atau sebenarnya bisa dikondisikan? Nah, seandainya bisa dikondisikan, mungkin ada kiat praktis berdasarkan analisis dari Mas Nugi maupun Kang Bayu nih, dengan melihat fenomena-fenomena pertemuan manusia dengan alien. Silakan. Mas Bayu dulu. Aku? Ya. Oke, jadi close encounter nuhun kuya ya. Pertanyaannya. Close encounter apakah satu kejadian yang disengaja atau terencana or not? Nah, sejauh ini yang kita pahami itu seperti udah jelasin sama Nugi tadi juga, ada orang-orang yang secara rutin diculik oleh alien, even sampai tahunan, even sampai ke turunannya. Nah, kita masih berusaha untuk understanding kenapa ini terjadi. Pada beberapa kasus, mereka yang rutin diculik itu secara medis kita temukan ada implant yang ditanam. Entah itu di belakang kuping, entah itu di dalam kepala. Jadi pada saat di ronsen, ketahuan ada electronic device di sana yang si orangnya nggak ingat kapan dimasukinnya. Pada saat ditarik keluar pun memang itu sesuatu yang asing, bukan bagian dari tubuh. Gitu. Nah, apakah mereka memang punya satu kode genetik tertentu yang menarik buat dipelajari? Nggak tahu. Ya, ada yang seperti itu secara rutin diculik. Ada juga yang kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan aja. Jadi kayak misalnya memang lagi ada satu penampakan UFO di mana kebetulan kita lagi ke daerah itu juga, jadi kebetulan tahu. Nah, satu contoh yang menarik itu dari Inggris, ada seorang polisi sedang patroli ke satu daerah perbukitan di sana, dan daerah itu daerah yang dilindungi. Nah, dia ngelihat ada orang yang berdiri di puncak bukit. Dia berhenti, mau ngingetin, ini daerah yang dilindungi, kamu nggak boleh di sini. Pada waktu dia mendekat, yang dia kemudian dengar adalah seperti ada suara statik listrik gitu. Terus disaksikan sendiri di depannya si ladangnya itu kemudian membentuk pola crop circle. Pada saat dia mendekat ke orangnya, seorangnya berbalik, kelihatan bukan seperti orang lokal blonde gitu. Terus dia ngacunin si tongkat rodnya dan si polisinya paralyzed, nggak bisa ngapa-ngapain, langsung blok tidur. Nggak tidur, sadar tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai kemudian si orangnya itu pergi, dia sadar lagi, lihat apa yang terjadi, lapor. Nah, itu contoh yang kebetulan. Nah, di luar dari
kondisi yang kebetulan ini, entah itu CE3 atau C4. CE3 tuh yang tadilah yang ketemu sama si alien yang lagi bikin crop circle. C4 itu yang sampai penculikan. Nah, sekarang itu ada satu inisiatif baru, itu salah satu penggagasnya adalah Dr. Greer. Dia itu merasa mengembangkan metode untuk bisa berkomunikasi dengan alien. Dan menurut beberapa orang yang sudah pernah ikut sesi outing dia gitu, itu beneran terjadi, mereka bisa ketemu dengan UFO dan alien. Jadi seperti bisa dipanggil. Terus sempat juga dengan metode konsentrasi, dia bilang, jadi ada tekniknya, mereka satu grup konsentrasi barengan, ngebayangin satu pola pattern khusus, ya, dan besoknya muncul pattern yang sama dengan jadi crop circle di suatu daerah. Nah, itu contoh dari inisiasi yang dilakukan dengan mencari cara untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Ini juga salah satu contoh tadi yang aku sebut di awal ya, salah satu tujuannya adalah untuk bisa komunikasi dengan mereka, siapa tahu kita kemudian bisa menjalin hubungan yang lebih tinggi lagi dari sekedar gitu. Jadi apakah bisa direncanakan? Nah, kalau pakai metodenya Dr. Greer ini, yes, bisa direncanakan. Tapi kalau untuk yang sebelumnya itu, antara yang diculik, ya mungkin memang sudah si itu jadi korban yang jadi agenda rutinnya si alien, atau yang kebetulan. Nah, kalau yang kebetulan, sebenarnya ini bisa dijadiin satu metode untuk hunting juga. Kayak contohnya, kalau di Amerika sana, sekitar Roswell atau Gurun Nevada, itu banyak yang kemudian suka camping malam-malam sekedar untuk berharap siapa tahu dapat penembakan UFO. Dan banyak yang berhasil melihat sesuatu yang aneh di langit yang kemungkinan besar bukan pesawat konvensional. Ya, jadi kalau pengen direncanakan, coba aja dicari daerah-daerah yang memang rawan penampakan, dipakar misalnya tuh malam-malam sana, gitu, mungkin sambil jagung bakar, bajigur, dan lihat langit, siapa tahu ketemu. Silakan Nugi. Ya, kalau saya pribadi sih, apa ya, yang namanya kasus alien ini memang kasus yang nyata ya, bukannya sudah ada sejak dulu ya. Bahkan ada data penampakan UFO dari tahun 1900 di kepolisian Inggris gitu ya. Dan kasus alien abduction sendiri sudah lama sekali ya, dan tadinya sebelum tahun 2011 saya kira itu kebanyakan cuma di luar negeri. Ternyata setelah saya masuk Facebook gitu ya, itu paling nggak udah ada 20 orang yang japri tentang kasus alien encounter-nya gitu ya. Ini aja minggu kemarin ada seorang wanita tuh japri di Facebook. Waktu 5 tahun dia dibawa sama piring terbang gitu, tahun 90. Jadi ini memang suatu kasus yang ini ya, memang contoh kasus yang nyata gitu. Mungkin itu dari saya tambahan ya, dari ininya Mas Bayu mungkin. Oke, terima kasih. Kalau yang sifatnya pertanyaan kelihatannya sudah habis ya. Ada beberapa yang lainnya ini isinya tentang komentar-komentar. Ya. Tentang komentar-komentar yang beberapa berharap saya bacakan komentarnya untuk nanti sekedar diinformasikan, ditanggapi, monggo, didengar atau kita anggap saja sebagai informasi tambahan. Ada salah seorang peserta ini memberikan informasi bahwa ada sejumlah manusia di bumi yang statusnya adalah messenger, quote and quote ya, messenger dari alien ini, dan mereka sekarang sedang rame menginformasikan bahwa Galactic Federation, something like Star Wars maybe, ini akan memulai kontak terbuka dengan masyarakat bumi secara luas, sehingga akan ada di closure katanya dalam waktu dekat. Nah, ini info saja, silakan kalau mau ditanggapi, karena ya silakan. Saya dulu ya.
Jadi sekarang itu sudah terbentuk yang namanya ICER. 27 negara, jadi para peneliti UFO dari 27 negara membentuk yang namanya ICER, International Coalition for Extraterrestrial Research. Itu 27 negara. Tadinya pengennya 54 negara, tapi entah kenapa, itu kan sebelum pandemi COVID ya, ada 54 negara. Tapi setelah pandemi COVID itu turun jadi sekitar 27 negara. Tapi sudah ada organisasi namanya ICER, International Coalition for Extraterrestrial Research, dan memang agenda utamanya adalah mempersiapkan first contact. Jadi memang sudah ada usaha-usaha seperti itu. Jadi organisasinya pun udah ada sebenarnya. Jadi ya mungkin benar sih. Terutama karena sudah ada UFO disclosure dari militer dan intelijen Amerika ya, yang mengakui UFO itu ada, tapi memang tidak diketahui originnya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Silakan, ada tambahan? Ya. Mas Bayu? Sebenarnya wacana mengenai global disclosure ini udah berjalan puluhan tahun. Dan informasinya cenderung sangat meyakinkan. Pasti tahun ini tanggal sekian, pasti tahun depan tanggal sekian, tapi nggak pernah kejadian. Diundur terus. PHP. PHP. Nah, jadi kalau dari kita sebagai komunitas pengamat UFO gitu, pada saat muncul data seperti ini ya sudah kita dokumentasikan. Tapi dari sisi hope sih nggak terlalu tinggi. Memang kita coba untuk kemudian pragmatis, oke, dan pada saat itu terjadi kita mau ngapain? SOP-nya pada saat itu terjadi harus ngapain nih kita? Apa yang kemudian harus kita persiapkan? Nah, itu yang kita kemudian bisa persiapkan dari sekarang. Pada saat disclosure itu terjadi, kita mau ngapain? Ya, karena implikasinya banyak banget. Sampai-sampai ada teori yang muncul yang mengatakan bahwa sebenarnya dari pihak pemerintah Amerika Serikat pun itu sudah ada yang gatal ingin menginformasikan bahwa alien is real, UFO is real, we're not alone. Tapi mereka punya satu kekhawatiran bahwa ini akan mengubah tatanan sosial di masyarakat, termasuk agama akan runtuh. Takutnya seperti itu, chaos di mana-mana. Nah, makanya kemudian ada yang berusaha untuk terus menutup supaya si informasi ini nggak keluar. Nah, tapi dengan kemudian sekarang Pentagon sudah mengakui secara terbuka si UAP ini ada, itu mereka punya arti. Apakah ini berarti memang kita makin dipersiapkan ke arah disclosure itu? Ya siapa tahu. Ya, gitu. Ya tinggal kita siap-siap aja sih. Gitu paling. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan-pertanyaan baru lagi nih. Masih ada waktu kan ya kita untuk menjawab. Nah, ini pertanyaan terbaru datang dari Bang Rudolf Damanik. Nah, pertanyaannya, apa sudah ada pembahasan mengenai ancient alien yang banyak muncul pada gambar peradaban purba? Nah, mengenai ancient alien, bagaimana nih tanggapan Mas Nugi dan Kang Bayu nih mengenai ancient aliens yang di peradaban purba itu di gambar-gambarnya, di relief-relief itu muncul. Mungkin Mas Bayu dulu kali ya. Oke. Terkait ancient aliens, tokoh yang paling terkenal itu Erich von Daniken yang dulu ngarang buku Chariot of the Gods. Dia juga yang menelurkan satu hipotesis bahwa garis-garis naskah yang bentuknya mirip landasan itu memang sebenarnya landasan pesawat luar angkasa. Terus dia banyak mengaitkan juga temuan-temuan OOPARTS itu out of place artifact atau artifak-artifak yang ditemukan di masa yang seharusnya si artifak itu belum ada. Dia banyak mengaitkan itu dengan teori bahwa zaman dulu itu sudah ada peradaban sangat maju di dunia yang kemudian bantu peradaban manusia bumi sampai jadi sekarang. Gitu. Nah, terus selain dari Daniken, ada juga itu siapa yang ngarang ini tuh yang biru tuh? Sitchin. Ya, Sitchin. Jadi dia itu menerjemahkan satu tablet kuno Sumeria
yang kemudian dia bikin jadi 9 buku kalau nggak salah, Chronicle of Earth, yang menjelaskan mengenai pada masa sangat silam itu sebenarnya datang ras super yang datang ke bumi, dipanggilnya sebagai Anunnaki. Mereka yang datang dari bumi, dari langit ke bumi. Terus mereka melakukan rekayasa genetik terhadap penduduk asli bumi saat itu sehingga lebih cerdas, and so on and so on. Nah, teori-teorinya menarik. Tapi sampai saat ini kalau dari pengamatan saya pribadi belum ada yang kemudian bisa konklusif menunjukkan bahwa yes, mereka pernah ada. Walaupun banyak bukti-bukti yang nyerempet-nyerempet ke sana. Misalnya contoh kayak Atlantis. Atlantis itu konon peradaban yang bukan dibuat oleh manusia bumi, tapi oleh makhluk asing. Nah, terus kenapa menurut saya Atlantis itu kemungkinan benar? Karena banyak jejak-jejaknya di peradaban-peradaban lain yang menunjukkan adanya satu peradaban kuno sangat maju yang bantu mereka untuk kemudian meningkatkan kemampuan teknologinya. Itu contohnya. Nah, terus kalau kembali tadi ke all parts out of place artifact, itu sebenarnya seiring waktu berjalan itu banyak ditemukan sisa-sisa atau fragmen-fragmen dari benda-benda yang menunjukkan ada ciri-ciri teknologi tinggi. Tapi dari masa yang sebenarnya teknologi itu belum ada. Ini yang kemudian makin memperkuat hipotesis bahwa yes, zaman dulu sebenarnya sudah pernah ada satu ras yang sangat canggih, kemungkinan dari luar angkasa dan ada di bumi. Kalau dari pengamatan saya terkait Ancient Aliens, kayak gitu. Silakan, Udi. Ya, itu saya setuju sama Mas Bayu, terutama tentang Atlantis ya. Jadi ternyata ada peneliti UFO di Amerika namanya Tom DeLonge ya. Tom DeLonge itu yang membuat To The Star Academy. To The Star Academy itu yang akhirnya mendorong secara politis terjadinya UFO disclosure ya. Di belakangnya ada Bigelow. Nah, Tom DeLonge itu sempat waktu dia wawancara bilang gini, dia punya informasi bahwa memang ada kelompok yang survive dari Atlantis, dan kelompok ini yang membantu peradaban-peradaban itu untuk bangkit lagi, gitu ya. Jadi kita kan tahu sekitar 6.000 tahun yang lalu, tahu-tahu banyak peradaban tuh muncul di seluruh penjuru bumi. Kemudian Tom DeLonge juga mengatakan bahwa ternyata di UFO Roswell itu ada tulisan Yunani, ya, tulisan Eleftheria katanya. Eleftheria itu artinya kemerdekaan atau kebebasan, gitu ya. Jadi memang menarik sekali yang masalah Atlantis ini. Kemudian untuk Ancient Alien, saya sendiri punya semacam hipotesa pribadi ya untuk Nusantara nih. Kita bicara Ancient Alien selalu di luar negeri nih ya. Nah, kalau di Nusantara tuh kira-kira apa sih Ancient Alien-nya? Kalau saya melihatnya di Nusantara itu ada satu kisah mitos yang ada di 4 pulau. Jadi mungkin sudah tahu mitosnya, mitos Batara Guru. Nah, Batara Guru tuh kita tahunya biasanya adanya hanya di Pulau Jawa. Nyata enggak? Batara Guru tuh ada di suku Batak, di Sulawesi, di Kalimantan juga katanya ada. Nah, Batara Guru ini selalu punya 3 saudara. Kalau di Jawa ya saudaranya ya Betara Ismaya, Semar, sama Togok gitu ya. Nah, di Batak ada lagi saudaranya sama 2, di Sulawesi juga 2 ya. Jadi seperti itu polanya sama, dan polanya selalu Batara Guru itu muncul pada saat populasi manusia di dunia tengah. Jadi kalau di mitologi itu selalu ada dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Nah, manusia itu di dunia tengah, Batara Guru dari dunia atas. Batara Guru muncul waktu populasi manusia di dunia tengah itu hampir punah atau menipis. Muncul, kemudian turunnya itu dari telur. Jadi ada 3 telur yang turun ke bumi. Ya, di mana di situ ada 3 orang yang Batara Guru dan 2 saudaranya. Kalau di kisah di Jawa itu yang memulai itu awalnya Batara Guru, peradaban di Jawa seperti itu. Dan ini menarik karena memang kenapa di 4 pulau itu kisahnya sama dan asalnya dari dunia atas gitu kan.
menurut saya itu menarik untuk dipelajari sih, walaupun kalau dibilang Ancient Alien masih terlalu dini, tapi itu mungkin menarik untuk dipelajari. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan baru yang masuk. Nah, pertanyaannya ini ada dari Mas Muhammad. Ini pertanyaannya, apakah sudah ada penelitian yang fokus pada teknologi komunikasi dan bahasa alien? Nah, kalau ada kan kita bisa melacak bagaimana pola komunikasinya dan bisa mempelajari lebih jauh tentang alien. Silakan, siapa dulu nih? Ya, nanti Mas Bayu dulu dah. Maksudnya komunikasi pakai bahasa alien gitu? Iya, sih. Jadi apakah sudah ada penelitiannya nih? Kan kita diskusinya tentang ufologi ya. Jadi apa sudah ada penelitian yang fokus pada teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi berarti bagaimana cara berkomunikasi ya kali ya, dan bahasa alien ini. Nah, salah satunya yang tadi itu yang kata Tom DeLonge, ternyata ada diteliti bahasanya tuh kayak bahasa Yunani gitu. Yang Eleftheria itu. Gitu kan. Nah, terus yang komunikasinya, ini dari acara History Channel Unidentified ya, di season kedua itu, di kelompoknya Tom DeLonge dan Louis, itu dia ke Italia kemudian ketemu dengan kelompok pemerhati UFO yang ex-militer ternyata. Mereka mengatakan bahwa di Italia itu sudah diketahui cara UFO itu bergerak gitu ya. Jadi mereka mengetahui kalau UFO-nya itu atau mengeluarkan frekuensi tertentu, itu tandanya dia mau komunikasi, dan pada saat dia mau komunikasi itu dia lengah terus bisa ditembak katanya pakai peluru yang ujungnya uranium. Jadi kemungkinan tuh di beberapa negara memang sudah ada yang mengamati gitu ya, cara kerja UFO ini. Komunikasinya juga udah diamati, cuma masih tersekat-sekat gitu, belum di-share gitu ya. Mungkin itu dari aku. Oke, Mas Bayu gimana? Jadi aku mau nambahin, ada banyak studi yang dilakukan juga terkait komunikasi telepati. Jadi dari banyak saksi encounter maupun penculikan gitu, mereka tidak berbicara secara verbal dengan si aliennya ini, tapi mereka bisa memahami apa mereka maksud gitu di kepala mereka, ngerti. Jadi cara komunikasinya ini telepati. Nah, jadi ada sebagian pihak yang kemudian mencoba untuk memperdalam kemampuan telepatinya ini untuk kemudian bisa berinteraksi dengan mereka. Salah satu contohnya kembali tadi yang salah satu inisiatifnya si Dr. Greer itu. Greer ya. Ya, untuk ngadain sesi kontak. Iya, sesi kontak, bukan merenung, tapi sesi komunikasi batin gitu. Dan menurut mereka terbukti itu tadi contohnya, mereka membayangkan satu grup, membayangkan satu pola crop circle yang khusus, dan besok kemudian si crop circle-nya itu muncul di suatu daerah. Gitu. Jadi salah satu alternatifnya itu telepati. Dan karena ini nggak butuh teknologi terlalu tinggi, ya, jadi sebenarnya orang kita juga bisa, kan kita udah lumayan canggih orang-orangnya ya kalau soal supranatural ya, bisa dimanfaatkan. Akar. Jawara. Komunikasi telepatik yang dikembangkan ya, di samping juga tadi ada yang sudah mencoba melakukan komunikasi dengan cara lain. Masih ada waktu, Kang Aris, kalau masih ada kita teruskan. Ini masih ada pertanyaan baru lagi yang masuk. Nah, pertanyaannya ini agak nakal ini yang berikutnya ini. Satu pertanyaan kali, Mas Sudar. Satu pertanyaan lagi aja ya. Satu atau dua ya, nyambung soalnya. Boleh. Okay. Karena ini IPL sudah menit ke-13 sekarang. Oke. Jangan begitulah, Arsenal ya. Arsenal main ya. Oke, ada pertanyaan nakal ini dari salah seorang peserta webinar kita. Pertanyaannya adalah, Mas Bayu dengan Mas Nugi ini apa udah pernah ketemu alien belum? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus saya sambung ya. Nah, terus pertanyaan keduanya nyambung dari Mas Ipang yang nanya ini. Nah, selama ini di Indonesia kan udah ada tuh kasus-kasus tadi abduction, encounter dan segala macamnya. Nah,
kendala apa yang ditemui oleh Beta UFO Indonesia khususnya maupun Mas Nugi dan Mas Bayu ini ya dalam menangani kasus-kasus alien abduction? Apakah hanya sekedar dia di collecting atau ada suatu tujuan ilmiah dengan mengumpulkan dan mewawancara mereka-mereka yang ada kasus-kasus seperti itu? Silakan. Oke, ke dulu. Ya. Ya. Melihat alien kayaknya belum deh. Melihat UFO beberapa kali. Oh. Beberapa kalinya ini bisa aku bilang disengaja karena melalui proses. Jadi beberapa tahun lalu lagi curious banget mengenai gimana cara komunikasi dengan UFO. Terus sempat baca-baca, ada orang yang dapat respon positif pada saat dia pakai pena laser. Ya, respon. Nah, terus Bener. ya, nyari yang 300 miliwatt, which is udah on the verge yang sebenarnya bahaya, kena mata bisa mengakibatkan cacat permanen. Beli, terus waktu tinggal di Bali, gitu. Secara iseng, secara rutin aja, kalau misalnya habis pulang kantor, gitu, serotin ke langit, pura-pura ngasih Morse code atau apa gitulah. Gitu. Nah, sampai suatu ketika kejadian, pada saat lagi nyurutin gitu, tiba-tiba ada kayak bintang merah gitu. Tapi jalannya itu random. Wih, apaan tuh? Sorot. Iya, sorot. Itunya ngilang, terus balik lagi. Kayak yang kemudian nyari lagi tadi di mana ada sinarnya, terus sorotin lagi. Sampai berapa saat itu dia muter-muter di atas. Nah, terus karena membiasakan juga untuk sering-sering lihat ke langit gitu ya. Itu sempat kejadian juga lagi pulang rumah, mau nutup pagar, ngeliatin langit aja. Nah, pas lagi gitu, terus tiba-tiba muncul zet, ada sinar sebaris paralel gitu, dua, di bawah awan, karena kelihatan di bawah awan. Nah terus bentuk si sinarnya ini kayak lampu neon. Tapi terus munculnya itu kayak di on-off. Tak, tak. Apaan tuh? Terus yang lebih lucu waktu di Cikajang waktu itu sama istri saya ke sana, terus aku cerita, oh dulu sini udah berapa kali ngelihat yang kayak satelit tapi pendar-pendar warnanya. Harus coba kita cari lagi ya. Gitu. Nah terus pas malam itu hujan, nggak kelihatan apa-apa gitu, kan di kaki gunung Cikajang gitu, jadi kabut. Gitu. Udahlah istriku iseng keluar lihat-lihat, terus nggak berapa lama, ini apa keluar sini, keluar terus lihat jadi di balik awan tuh, di balik kabut tipis tuh ada bulatan sinar yang mirip kayak bulan purnama gitu. Oh apa bulan kali gitu. Tapi pas begitu kita ngomong gitu, si sinarnya itu langsung gerak, dan geraknya itu jagged, jadi kayak zigzag gitu. Nah itu yang lihat si isi rumah. Jadi aku, istriku, terus ibuku juga lihat, adikku juga lihat. Nah jadi kalau pengen lihat sebenarnya coba aja disiplin liatin langit pada saat sempat. Nah, karena kalau aku ngelihatnya ya, kenapa kasus penampakan di Indonesia masih sedikit? Itu karena orang nggak punya kebiasaan untuk lihat langit dan nyari tahu. Atau pada saat ngeliat pun sangka, oh itu santet, atau itu banaspati atau apa. Lihatnya drakor ya. Nah, jadi kalau emang pengen lihat, coba aja eksperimen. Lihat yang rutin. Mangga, Nugi, silakan. Ya, kalau saya pribadi ketemu alien nggak pernah ya secara fisik. Kalau mimpi ya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Ya, tapi kalau mimpi nggak bisa dianggap sih ya. Nah, kalau ketemu UFO udah cuma sekali di Bogor tahun 90, itu langitnya cerah. Terus jam 12 malam saya sama 3 orang teman SMA tuh ngelihat UFO berbentuk oval, bersinar terang kayak bulan. Nah, bulan itu ada di sisi yang lain. Terus dia turun dari atas ke bawah, menghilang di balik bukit dalam waktu sekitar 5 menit, gitu ya, turun pelan-pelan. Mungkin itu kode dari saya. Terus
mengenai beta UFO untuk kasus alien abduction, yang paling sulit adalah tidak mau ada publikasi biasanya kalau alien abduction, karena nggak mau disuruh tampil gitu, nggak mau, udah dibilang nanti nggak diliatin kok mukanya, terus audionya ntar diganti dia suaranya, tapi nggak mau gitu kan. Paling maunya ditulis aja di dalam artikel gitu, nah terus namanya disamarkan, ya itu paling itu juga nggak semuanya mau gitu. Padahal sebenarnya ada banyak kasus-kasus yang menarik sih. Sebenarnya di Beta UFO tuh sekarang lagi ada suatu tim yang pengen buat semacam alien abduction analisis gitu ya, scoring and analysis, pingin didata lagi. Kemudian juga mungkin ke depannya Beta UFO tuh pengen bikin seperti abduction center mungkin ya. Kan sekarang orang kan bingung kalau misalnya, wah ini ketemu alien gitu. Ya paling nyari orang aja di Beta UFO, siapa yang kira-kira enak untuk dijapri gitu ya, udah japrian gitu kan. Terus kita belum ada metodologi untuk handle seperti itu sebenarnya. Jadi harusnya memang ada abduction center, tapi mungkin ya itu masih rencana ke depannya. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Tambahin juga, ya cita-cita dari dulu ya itu. Jadi supaya punya satu tim yang kemudian bisa bantu untuk memberikan pencerahan mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi. Dari dulu, kebetulan ada Mas Nur juga, co-founder Beta UFO, Channel Hutan. Dulu itu kita sering dapetin informasi dari orang-orang, tapi kemudian kesulitan untuk follow through. Ada beberapa yang sudah secara konsisten nunjukin berulang kali punya missing time. Ya, misalnya dia ingat terakhir tidur di genteng karena kepanasan, tapi terus nggak ingat nggak apa, atau udah pagi dan udah di rumput dan nggak celaka, dan itu berulang kali dalam artian ada waktu-waktu yang dia ngerasa nggak pindah nggak gimana gitu. Nah terus dia juga ngerasa muncul kayak ada rashes, kayak ada bekas-bekas tanda-tanda di badannya gitu. Nah tapi kembali ya seperti tadi Nugi bilang juga, karena masih ada satu stigma yang negatif ya terhadap ufologi, itu mereka nggak mau untuk kemudian bertindak lebih lanjut. Misalnya kita saranin coba ronsen dong ke dokter, cek gimana, atau langsung misalnya patologi atau apa gitu. Tapi mereka juga nggak mau, bahkan dengan warning seperti bilang bahwa wah saya juga diwanti-wanti sama istri, nggak usah ngobrol-ngobrol lagi soal ginian lah gitu. Jadi stigmanya masih buruk di satu sisi. Terus di sisi lain, kalaupun misalnya kemudian kita mau sampai menggali lebih dalam misalnya, kita butuh bantuan tenaga-tenaga profesional, misalnya yang punya kemampuan untuk regression hypnosis, misalnya untuk try to uncover, berangkat adakah informasi yang tersimpan di alam bawah sadar yang selama ini di repress nggak ketahuan gitu. Nah, untuk itu pun kita masih kekurangan. Jadi hopefully dengan sekarang kan dari sisi member kita juga makin banyak, terus dengan kemarin dari sisi disclosure juga udah lebih sudah lebih terbuka, semoga kedepannya stigmanya bisa lebih positif, jadi bisa lebih banyak orang juga yang mau bantu untuk mempelajari, bantu untuk menjelaskan sebenarnya ini fenomenanya seperti apa. Oke. Terima kasih karena tadi sudah oleh host sudah diminta untuk selesai, jadi kayaknya bagian tanya jawab ini sudah selesai. Sebelumnya kita aplaus dulu kepada dua orang tokoh kita malam ini, Mas Nugi dan Mas Bayu. Jadi penjelasan yang disampaikan hari ini saya kira sangat ilmiah ya, bahwa memang fenomena UFO dan alien ini bukan sekedar hayalan, bukan hoax, tapi fenomena ini memang diakui ada, bisa dibuktikan keberadaannya, ada sejumlah kesaksian, ada bahkan tadi ada sejumlah foto yang ditunjukkan oleh Mas Nugi, tetapi ini memang suatu knowledge yang masih perlu kita gali lebih jauh, karena memang memerlukan analisis yang lebih dalam, lebih ilmiah, dan melibatkan ilmu-ilmu yang lebih kompleks, kira-kira begitu mungkin ya yang bisa
dijadikan konklusi. Baik, ada final statement dari Mas Nugi maupun dari Mas Bayu ini untuk audiens kita malam ini. Ya mungkin Mas Bayu dulu. Final statement, yang mau saya garis bawahi tadi ya. Jadi kita banyak dapat informasi yang berbeda-beda dan mungkin terkesan nggak masuk akal gitu di dunia ufologi ini. Tapi satu approach yang kemudian kita pakai adalah selagi kita belum bisa memahami, nggak terus kemudian otomatis kita dismiss. Tapi kita data dulu, kita dokumentasikan. Siapa tahu kita ketemu nanti di masa mendatang informasi-informasi lain yang menunjukkan bahwa bahwa ternyata ini ceritanya hoax, bahwa ternyata ini hipotesisnya bisa dipertajam lagi atau gimana. Jadi kalau goal kita sekarang memang lebih ke arah dokumentasi, dan kita juga nyadar bahwa apa yang kita ungkapkan juga sebagian besar adalah working hypothesis ya. Nah, hopefully dengan semakin buka-bukaan seperti ini, dengan stigma makin positif, makin banyak orang yang tertarik untuk juga belajar ufologi, untuk kemudian bantu menciptakan gebrakan-gebrakan dan teman-teman baru. Kalau saya harap sih itu ya dari teman-teman ya, karena saya tahu banyak teman-teman di sini yang kompeten di bidangnya masing-masing. Oke, Mas Nugi, silakan. Dari saya, pertama kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau join Beta UFO, itu bisa ke Facebook Beta UFO ya. Jadi di Facebook di search aja Beta UFO. Kemudian juga kalau mau melaporkan kasus UFO sighting atau alien encounter, itu juga bisa di Facebook Beta UFO, atau bisa ke blogspotnya Beta UFO. Di situ udah ada formnya untuk melaporkan UFO sighting. Ya, harapannya ke depannya akan semakin banyak member Beta UFO, jadi aktivitasnya masih bisa lebih pasti dilakukan. Karena biasanya kita yang jadi masalah emang resource, jadi banyak planning tapi nanti pas implementasinya kurang resource gitu ya. Kemudian juga harapannya juga kalau misalnya ada UFO experiencer, alien experiencer itu bisa melaporkan ke Beta UFO sehingga database yang kita punyai itu menjadi lebih lengkap. Kerahasiaan itu bisa kita jamin. Kita nggak, kalau misalnya orang yang nggak mau dipublikasikan, kita pakai alias. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bayu, Mas Nugi. Sekali lagi aplaus buat dua narasumber kita. Terima kasih. Karena sudah jam 9:30 ya, saya kembalikan kepada host kita, host paling lucu di dunia, Mas Haris. Silakan. Oke, terima kasih Om Sudar. Terima sekali lagi kasih aplaus buat tiga lah ya. Jadi dua pembicara dan moderator kita. Kasih aplausnya pakai reaction dong. Pakai reaction, jadi pakai digital juga. Oke, sip ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat dua pembicara yang luar biasa. Terima kasih juga ke Sudarmono, Om Sudar yang sudah menjadi moderator luar biasa. Mungkin Om Sudar ini ke depannya kalau acara webinar bisa kembali menjadi moderator ya Om Sudar ya. Ya, siap. Dan sekedar informasi, Om Bayu dan Nugi, sebenarnya saya dari tadi curiga juga. Sudar dari tadi pakai apa? Mata satu, mungkin dia salah satu alien juga, mungkin dia sengaja menutupi. Okay. Sebentar, sebelum kita izinkan saya share dulu. Kelihatan apa sekarang di teman-teman? Webinar series Road to Red. Oke, warna merah ya. Sekali lagi, terima kasih juga kepada semua peserta yang masih bertahan hingga jam 21.30. Hampir 2 jam nih, Darmono, teman-teman masih bertahan. Sekali lagi, saya ingatkan, red artinya reuni 3 dekade. Sengaja pilih warna merah. Mungkin karena warna merah ini berhubung dengan 3 tim nih, Darmono. Bisa Arsenal, bisa MU, dan bisa Liverpool. Oke ya. Jadi timnya Om Sudar juga bisa. Jadi sekali lagi, ini acara kita, jadi setiap 2 minggu sekali. Sebelumnya ada acara-acara yang sama ya, yang muncul di layar sekarang. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga sempat yang bikin heboh ya, Indonesia saat itu. Kemudian, ini acara-acara offline. Nah, saya berharap setelah pandemi ini di awal tahun depan, semoga jika pemerintah sudah mengizinkan kita berkumpul, semoga kita bisa melakukan kegiatan offline. Oke,
mewakili Komisariat ITB 92, izinkan saya memanggil Sodik. Dik, Om Sodik masih ada sebagai Ketua Reuni? Ada. Nah, Om Sodik, ini monggo kita sembahkan apresiasi terhadap pembicara pertama, mungkin Om Nugi terlebih dahulu, monggo. Oke, sekali lagi terima kasih Om Nugi sama Om Bayu atas sharingnya. Dan ini dari kami hanya ingin menyampaikan sertifikat apresiasi atas partisipasinya dan sumbang waktu dan pengalaman dan ceritanya pada acara hari ini. Ya, makasih banyak. Nah, Dan ini juga buat untuk Om Bayu ya. Om Bayu, sama terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya hari ini. Mudah-mudahan nggak kapok untuk mungkin nanti misalnya untuk sharing di kemudian hari. Terima kasih. Masih ada session ketiga ya kayaknya, Sodik ya? Sesi ketiga, ya, bisa. Ketiga. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Masih ada, ingat, akan ada 30 webinar target kita sampai bulan September tahun depan. Oke, terima kasih Sodik mewakili sebagai Ketua Reuni ITB 92. Teman-teman semua, seperti yang sudah sempat disampaikan oleh Om Sodik tadi di awal, jadi event ini adalah 2 minggu sekali, dan 2 minggu ke depan akan ada webinar yang luar biasa juga ini. Black hole, mungkin Om Sodik bisa sedikit kasih bocoran-bocoran ini bicara tentang apa ini? Lubang hitam ini? Bocorannya sendiri, ini jadi ya mungkin sekarang juga ramai ya, atau banyak yang dibahas terkait dengan black hole. Dan alhamdulillah kita punya juga pakar yang bisa membahas dan memberikan pencerahan buat kita ya semua ya. Jadi ya mungkin nanti kita sama-sama simak saja ya dari Profesor Bobby nih, yang insya Allah akan menyampaikan webinarnya 2 minggu lagi. Jadi pembicaranya teman-teman ini profesor ya. Jadi tolong dicatat. Ini luar biasa, profesor yang akan bicara tentang black hole di 2 minggu lagi. Oke, terima kasih. Dan seperti biasa, walaupun sudah malam, izinkan kita ambil foto bersama dong. Yuk, tolong teman-teman buka kameranya semua. Oke, saya juga harus setting dulu biar semua bisa terlihat. Galeri. Oke, tolong. Nah, saya lihat ya ada Jen, ada Ibu Pepi, ada Reti, ada Om Ismail Fahmi. Oke, ada pembicara kita juga Kamaludin sebelumnya. Oke, tolong dibuka kameranya. Ini kita akan sampaikan nanti. Foto ini ingin kita kirim ke Alien biar teman-teman juga kode dari kita buat mereka bahwa kita membicarakan mereka. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya, oke, itu halaman pertama. Ada 3 halaman. Oh, ada Ibu Dirtek. Oke, 1, 2, 3. Ya, ini yang kedua dan yang ketiga 1, 2, 3. Oke, sorry, sebelum saya selesai acara, Bu Dirtek mau ngomong sedikit tentang UM, sedikit aja. Bu Dirtek mungkin mau kasih Bu Yuli. UM ya? Iya, sedikit aja. Nggak apa-apa ini, mau ada 92 maupun non 92, monggo. Iya. Ini masih baru menyampaikan saja ya dari grup kapten nih, infonya juga masih belum komplit sebenarnya. Jadi tapi pada intinya formatnya agak berubah nih dari yang sebelumnya. Sekarang kita ada nggak cuma lari, tapi ada sepeda juga. Nah, untuk yang lari ada stepnya. Dimulai dari individual dulu, kita virtual run seperti yang biasa, virtual run di mana-mana lah, lari di mana saja, daftar, kemudian nanti ada ya medalinya seperti itu. Tapi nanti ada yang di beberapa kategori yang dinilai ya, apa sih istilahnya, ada jarak terjauh misalnya, jadi target nih 100 tapi bisa lari sampai 1000 ya monggo gitu loh. Jadi habis itu ada yang elevation gain-nya paling, jadi ada yang sukanya larinya tanjakan gitu misalnya. Nah, itu nanti ada dilihat juga, ada yang pace-nya paling kenceng, nanti juga akan ada yang dilihat juga gitu. Nah, setelah selesai 1 bulan, nanti di ujungnya semua yang ikut virtual individual ini dibikinkan dalam tim-tim gitu loh. Jadi seperti yang tahun lalu R2, R4, R10. Nah, tapi syaratnya harus ikut yang individual dulu. Jadi kalau dia udah daftar, nanti pada saat akhirnya
dia masuk ke tim mana dan sebagainya itu nanti baru boleh. Nah, itu yang format yang sekarang. Kalau untuk yang offline-nya, kemarin sih kayaknya nggak muncul ya di Instagram-nya Kapten itu, di Instagram-nya ITB Ultra. Cuma kalau nggak salah akan ada 200 kilo. Cuma masalah perizinan kayaknya belum dapat nih mereka. Jadi kita tunggu aja dulu deh yang. Tapi setahu saya itu istilahnya cuma buat undangan, invitation-nya itu hanya untuk yang atlet lah ya. Kemudian sama R2. Exhibition itu ya? Ya, exhibition. Self-support juga, jadi model seperti yang biasa, tapi R2 doang yang dia ini yang perlombakan ya, R2 sama 1 lah gitu. 100 kilo dan masing-masing 100 kilo ya kalau R2. Nah, monggo kalau kita ada yang sudah sanggup 100 kilo nanti kita daftarin juga deh gitu. Cuma kalau enggak ya kita ikut yang fun-fun aja lah gitu. Ya paling itu doang yang masih. Oh ya ada satu lagi sepeda. Sepeda ini 150 dan 200. 150 dari Bandung ke Cirebon. Kalau ngelihat ininya Bandung dataran tinggi, Cirebon dataran rendah, kayaknya sih fun ya mestinya. Tapi ya kita nggak tahu juga sih. Tapi lagi-lagi hanya 100 peserta so far. Yang kemarin ya ngobrol-ngobrol kemarin di Rinai itu ya begitulah bocoran dari panitia yang baru bisa diambil juga. Tapi belum ada kabar lagi nih sih. Paling gitu. Nah jadi ya para yang suka ngebut-ngebut nih, yang suka ugal-ugalan sepedaan 92 siapa nih? Angnur. Monggo ya nanti didaftarin ya. Saya lihat Ibu Ivi baru bergabung. Iya, Ibu Nah, Ivi itu baru yang bergabung. dicari cewek juga nih. Kalau ada cewek yang bisa daftar nih, makanya tadi ini nggak ada Ratna ya. Kalau ada Ratna mau aku inilah buat daftar nih. Kalau cewek sih pasti akan diterima. Tapi kalau cowok nih karena paling cuma 100 akan ada seleksi. Bocorannya sih kemarin ya paling nggak sudah pernah menempuh jarak 150 kilo dulu. Terus ada waktunya misalnya cuma berapa jam ya dari pagi sampai jam berapa siang gitu loh, 8 jam atau 10 jam gitu paling. Itu maaf Bapak Ibu, itu kenapa Yuli jadi brewokan gitu ya? Oke. Iya ini lampunya jadi begini ya. Ini berkat bicarakan alien langsung oke. berewokan. Iya. Oke. Nah kalau lampunya mati aku nggak kelihatan. Iya. Ya gitu deh. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Dirtek. Jadi teman-teman khususnya yang 92 ITB tolong mulai mempersiapkan diri. Mulai tanggal 19 ya Bu Dirtek ya? Ya, lari tanggal 19 sampai 17 Desember. 17 Desember. Jadi ada dua kategori, 50 kilo sama 100 kilo. Jadi sesuai kemampuan aja. Ya, kita ambil 100 lah kalau 1 bulan Ya, masalah. rata-rata sih 100, mudah-mudahan masih udah pada sanggup lah gitu. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong teman-teman mulai dipersiapkan dari sekarang. Oke, sebentar izinkan saya tampilkan lagi. Sudah munculkah di layar? Sudah ya, gambar foto ya. Dan sepertinya karena waktu, karena sudah jam, saya lihat sudah jam 9.38. Biasanya setelah acara webinar akan ada acara ngomong anfaidah, tapi sepertinya kita stop dulu. Om Nugi ini sudah rekaman sudah di stop ya Om Nugi ya? Oh ya saya stop dulu sebentar. Oke, stop dulu. Iya. Nanti tidak apa-apa. Ternyata